Ya, sengaja ini materinya nanti saya record karena tentang outline ya, tentang outline penelitian supaya bisa diulang-ulang nanti. Nanti saya akan bicara tentang outline penelitian, tapi saya akan membahas tadi yang disampaikan oleh Bu Nurika, terutama di Bu Dwi tadi ya. Nah ini misalnya di judulnya Bu Dwi itu tentang model pembelajaran jarak jauh, pelajaran tahfidz Al-Quran pada PAUD, pendidikan anak usia dini Islam. Ini PAUD ini istilahnya bukan PAUD Islam ya, PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Nah, istilah yang sering dipakai ini PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Bu Dwi, ini berarti Ibu mau meneliti konsep ya, penelitian konsep ya. Nah, kalau Bu Nurika kan tadi penelitian lapangan. Ya. Nah, kalau penelitian konsep tadi itu beda dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan sumber utamanya dan bagaimana cara memperoleh data itu seperti tadi, seperti yang disampaikan, data itu memang utamanya dari data primer yang bisa diambil melalui wawancara misalnya, melalui observasi misalnya. Nah, itu kalau penelitian lapangan. Tapi kalau Bu Dwi penelitian konsep, maka data primernya, kalau Bu Nurika penelitian lapangan itu data primernya ya memang hasil wawancara, hasil observasi itu yang kemudian diteliti dan dijadikan data. Tapi kalau Bu Dwi justru data utamanya bukan hasil wawancara. Nah itu. Jadi dibalik. Berarti misalnya gini kan, Bu Dwi itu meneliti konsep, nah, mengumpulkan banyak informasi tentang konsep-konsep yang ada. Nah, data lapangan yang ditemukan melalui wawancara, melalui observasi, itu bisa dipakai sebagai penguat. Nah, makanya teman-teman sekalian, itu perlu seperti ini ya. Seringkali begini, ketika teman-teman mau meneliti itu nanti kan siapa sih key informannya siapa? Itu kemarin beberapa kali saya sudah sampaikan. Informan kuncinya siapa? Nah, dari informan kunci itu kita bisa memperoleh banyak data. Tetapi data yang diperoleh itu juga perlu dianalisa. Maka kalau tadi pertanyaannya Bu Dwi, saya sampaikan tentang bagaimana analisa itu betul. Jadi tata cara menganalisanya mengikuti siapa, tata cara mengambil datanya mengikuti siapa, mengetengahkan sumber-sumber itu betul. Hanya saja tadi ya sudah dikasih masukan nanti di sana di footnote ya, di footnote. Bukan dalam bentuk body note kayak tadi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi data yang ditemukan itu nanti misalnya saya mau meneliti tentang lembaganya Bu Nurika. Maka key informannya bisa saja Bu Nurika sebagai pemilik. Karena yang tahu persis misalnya beliau. Nah, ceritanya Bu Nurika tentang lembaga itu bisa saja menjadi data primer. Tapi saya butuh data penguat untuk menganalisa. Maka saya tanya ke santrinya, saya tanya ke guru-gurunya, saya tanya ke orang-orang yang berada di lingkungan itu dalam rangka apa? Ya tadi memperkuat informasi yang saya peroleh dari key informan. Di samping untuk menganalisis apakah betul yang disampaikan informan ini. Nah, kalau betul berarti datanya valid. Misalnya bicara tentang kalau di tempat saya itu sering ada pertemuan paling tidak sebulan sekali
saya adakan pertemuan dengan guru-guru, saya adakan pertemuan dengan orang tua murid, supaya kita komunikasinya dekat. Oke, ini info yang saya peroleh dari Bu Nurika misalnya. Saya datang wawancara dengan guru, saya tanya, Bu, Ibu berapa kali di sini diajak rapat? Nggak pernah, Pak. Nah, berarti kan ini ada miss nih. Nah, sumber menyatakan ada, ternyata ini nggak ada. Saya cari lagi berita-berita untuk memastikan bahwa informasi yang saya dapatkan ini valid atau tidak. Nah, ternyata orang ini mungkin bilang tidak, yang lain bilang iya. Ternyata ada undangannya. Undangannya saya temukan, ininya saya temukan. Sehingga semua data itu memperkuat dari data yang ingin saya cari. Nah, itu namanya menganalisa data kualitatif, antara lain dengan cara begitu. Saya sering katakan dengan istilah triangulasi data. Triangulasi data itu cek, recheck, cross check. Gampangnya begitu, gampangnya. Cek lagi, cek lagi, cek lagi. Kalau saya tanya dari si A, nanti saya cari datanya, itu ada nggak secara tertulis, ada nggak suratnya, ada nggak ininya. Oh, ternyata ada. Saya tanyakan lagi. Nah, itu dalam rangka memperkuat bahwa data itu memang valid. Jadi ini penting. Ya, jadi teman-teman nanti ada tadi dalam konteks metodologi itu kan ada 3 ya. Ya, kaitannya. Bagaimana cara memperoleh data, bagaimana cara mengolah data, bagaimana cara menyajikan data. Jadi memperolehnya itu dengan alat apa, menganalisanya itu dengan alat apa, nanti disajikan dalam bentuk seperti apa. Nah, itu ditulis di dalam metodologi itu nanti. Itu. Oke, saya kira itu untuk menambah tadi apa yang disampaikan teman-teman dan untuk memperkuat. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak teman-teman diskusi untuk membuat outline. Kenapa outline ini menjadi penting? Ya, ini outline penelitian itu. Kenapa menjadi penting? Karena begini, outline penelitian itu akan membantu kita, akan membantu penulis, akan membantu peneliti untuk memiliki alur berpikir yang lurus ya, yang memang sudah ada relnya gitu. Nah, ini outline. Nah, contoh misalnya, ini langsung saja di sini saya catat punya Bu Dwi. Bu Dwi, saya tanya, kalau judulnya Bu Dwi seperti ini, kira-kira apa yang ingin dihasilkan? Ya, model, desain model pembelajaran. Desain model pembelajaran tahfidz Al-Quran untuk jarak jauh, kan begitu? Betul. Oke. Supaya nanti menemukan model pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran tahfidz Al-Quran di pendidikan Islam anak usia dini, kira-kira langkah apa saja yang harus diketahui dan lurus sampai nanti kira-kira untuk mencapai hasil itu apa? Apa yang harus? Oh, berarti saya harus membahas ini dulu, mengetahui ini dulu, nanti ke sini, sehingga nanti ketemu, oh kalau begitu ketemulah hasilnya. Kira-kira apa? Ya, yang pertama saya harus tahu kerangka besarnya model pembelajaran itu ada apa saja. Ternyata ada offline, ada online. Nah, berikutnya model online itu dengan ada konsep model online yang seperti apa, itu harus saya telah. Berikutnya tahfidz Quran. Pelajaran tahfidz Quran itu apa sih gitu. Nah, itu perlu juga didefinisikan. Lalu terakhir adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini apa yang dimaksud dengan itu? Maka digabungkan nanti terakhirnya. Setelah dicari datanya, digabungkan jadi model pembelajaran tahfidz Al-Quran untuk anak usia dini seperti apa dengan berdasarkan definisi atau konsep-konsep yang ada tadi yang sudah dipahami. Baik, ya terima kasih.
Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu sudah ada contoh dari Bu Dwi. Saya ingin kemudian mungkin saya contohkan dengan judul yang lain. Nanti kira-kira supaya teman-teman ini bisa eh, ya mulai berpikir ya untuk membuat outline ya. Karena judul-judul yang sudah teman-teman buat, saya kira pada saat ini sudah mulai harus berpikir tentang outline-nya. Nah, saya contohkan tentang ini misalnya. Ya, judulnya efektivitas pembelajaran melalui kepemimpinan empati kepala sekolah di SMP Islam Diansari Lampung misalnya. Nah, ini berarti ini penelitian lapangan. Saya satu. Ya, ini penelitian lapangan karena ada tempatnya jelas yang mau diteliti, tempatnya ada. Nah, satu. Yang kedua, dalam konteks seperti ini selalu yang ditanyakan memang masalahnya apa. Jadi teman-teman nanti jangan bosen kalau misalnya ditanya oleh para penguji atau siapapun yang memang ingin mendalami tulisan teman-teman, masalahnya apa? Nah, jangan bilang, udah bosen Pak tanya begitu, masalahnya ya ini, kebosanan saya, jangan gitu juga kali ya. Selalu ada, ini contoh misalnya. Jadi misalnya tema ini tema yang saya dapatkan tadi pagi ketika ada mahasiswa yang diskusi judul, nah, kemudian ketemulah ini. Nah, di sini ketemu pertama, misalnya ditemukan di sekolah itu tingkat keberhasilan pembelajaran rendah. Ditandai apa? Tandanya misalnya hasil belajar peserta didik itu 60% rata-rata ke bawah. Nah, itu tanda itu berarti fix ada buktinya. Kenapa rendah? Rendah itu di mana? Yang kedua, masalahnya apa? Masalahnya misalnya program-program yang direncanakan. Jadi kalau sekolah-sekolah ini teman-teman kalau praktisi pendidikan itu kan setiap awal tahun seringkali ada raker, ya. Nah, kalau kepala sekolah kalau awal tahun nggak ada raker, nah itu dipertanyakan juga itu merencanakannya seperti apa. Atau kalau ada raker tapi nggak ada yang dibahas itu juga perlu dipertanyakan juga. Misalnya sudah direncanakan di awal tahun atau akhir tahun untuk merencanakan ke depan. Nah, untuk tahun ajaran baru besok, misalnya Juli besok sampai Juni tahun depan itu sudah terencana. Program gini. Nah, begitu selesai dievaluasi, ternyata tingkat keberhasilan program yang sudah direncanakan juga rendah. Itu masalah. Nah, ini masalah. Ditambah dengan masa pandemi seperti ini, COVID yang hampir 2 tahun, ya hampir 2 tahun ini masih belum jelas, sehingga itu menambah rendahnya tadi pembelajaran. Ketika dicari-cari apa ini, kenapa bisa begini? Nah, dimungkinkan, nah ini kemungkinan karena kepala sekolahnya memanage sekolah itu dengan pendekatan-pendekatan kepemimpinan yang tidak tepat. Tuh. Nah, maka peneliti menawarkan sebuah alternatif solusi. Apa alternatif solusinya? Yaitu kepemimpinan empati. Nah, jadi kepemimpinan empati kepala sekolah ini adalah tawaran dari peneliti. Kepemimpinan empati kepala sekolah ini ditawarkan oleh peneliti sebagai salah satu solusi agar pembelajaran itu bisa efektif. Nah, itu sudah bicara tentang latar belakang masalah, bisa ditambah lagi. Nah, berarti
Itu sudah jelas nih. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika kita menulis penelitian kualitatif, maka di awal sudah saya sampaikan ada 5 bab ini. Tesis cukup 5 bab saja. Nggak usah, wah kayaknya 5 bab kok kurang, saya pengen 10 bab. Nggak usah, nggak apa-apa. 5 bab cukup kok. Ya, nggak usah banyak-banyak, cukup 5 bab. Nah, di bab 1 itu pendahuluan, bab 5-nya penutup. Bab 2 sampai bab 4 ini data-data yang memang Bapak Ibu harus kumpulkan. Tuh. Nah, di pendahuluan ini nanti ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya cukup 1, bisa nanti dijelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, boleh. Nah, nanti rumusan masalah itu terkait dan terikat, ya, terkait dan terikat dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa? Kalau tadi Bu Dwi tujuan penelitiannya sudah bagus. 2 hal itu yang dicari. Nah, karena tujuannya 2, maka nanti kesimpulannya yang menjelaskan 2 hal itu. Itu caranya. Ya. Saya ulang, nanti ini seringkali kesimpulan dan tujuan nggak nyambung. Ya, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kesimpulan itu harus searah, harus nyambung. Nah, paling tidak itu bisa nampak dari jumlah. Kalau tujuannya pengen cari 2, ya kesimpulannya harus bicara tentang 2 hal itu. 2 hal yang dicari tadi seperti apa hasilnya. Nah, hasil yang kemudian dipaparkan di kesimpulan ini itu berasal dari data-data yang ada di bab 2 sampai bab 4. Tuh. Ya, makanya nanti ini semua nyambung. Nulis itu dari bab 1 sampai bab 5 itu semuanya menjadi arahnya sama. Nah, baik. Di bab 1 sudah saya jelaskan kemarin yang bab pendahuluan. Nah, ini kalau cara tulisan, ya, silakan Bu. Yang tadi Pak, kalimat terakhir Bapak tadi, boleh slide sebelumnya Pak? Boleh. Tadi yang ya tadi saya agak missing yang Bapak bilang tadi, bab data di bab 2 dan data di bab 4 itu menjadi isi dari bab 5, begitu. Gimana tadi? Oke, gini. Jadi hasil dari bab 5 ini kan kesimpulan. Ya, menyimpulkan, menjawab rumusan masalah. Untuk nanti membuktikan apakah tujuannya itu tercapainya seperti apa. Bicara ketercapaian tujuan itu nanti seperti apa. Nanti kan dipaparkan di bab 5. Nah, munculnya bab 5 ini itu kan pembahasannya dari bab 2 sampai bab 4 ini. Pembahasannya. Sekali lagi teman-teman sekalian, kesimpulan itu bukan ringkasan. Saya masih menemukan orang menyimpulkan itu meringkas dari bab 2, bab 3, bab 4. Bukan meringkas. Ya, bukan meringkas. Tapi setelah dibahas, didiskusikan, dianalisa dari bab 2 sampai bab 4 itu, ketemu, kemudian ternyata begitu loh. Kalau itu ya ini. Nah, gitu lah kira-kira. Gitu ya. Baik, saya lanjut. Nah, di bab 1 ini yang kemarin sudah kita bahas, isinya kira-kira di sini. Kalau teman-teman mau melihat yang ada di sini nanti bisa dilihat di halaman 15. Ya. Di halaman 15. Pak Obed kayaknya kemarin saya udah tanya udah nyampe katanya. Ya. Sudah Pak, harus sampai. Sudah kan sudah nyampe tapi dibaca ya. Ketinggalan nanti saya baca. Oh, berarti belum dibaca itu. Nah, tahu lah. Ya, baik. Itu ada di halaman 15. Ya. Sibuk meneliti, Pak. Ya, sibuk meneliti. Jadi
Ini kira-kira isinya ini. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan ini ada. Nah, ini di bab 1. Ya. Kemudian dari tadi misalnya ini contoh. Ketika saya mau meneliti ini judulnya tadi ya, saya contohkan teman-teman ya. Ketika mau meneliti efektivitas pembelajaran melalui kepemimpinan empati kepala sekolah di SMP Idian Sari Lampung. Nah, pertama ini berarti, nah ini yang dicari adalah bagaimana kepemimpinan empati kepala sekolah itu mampu mengefektifkan pembelajaran. Nah, tapi pembelajaran yang ada di SMP. Nah, ini nanti ada kaitannya tadi yang Bu Dwi tentang PAUD, ya, Bu Nurika di pesantren, itu nanti ada kaitannya. Nah, maka ini dari sini nih, silakan dilihat. Di bab 2, saya bahas ini. Kan ngomong tentang kepemimpinan empati kepala sekolah. Memang kepemimpinan empati kepala sekolah itu seperti apa? Nah, itu harus tahu dulu. Nanti mau ngomong tentang kepemimpinan empati, nggak tahu kepemimpinan empati. Satu. Tapi ingat, kita sudah di tesis. Ya. Kalau sudah di tesis itu cara menganalisanya lebih tinggi daripada yang deskripsi. Kalau dulu deskripsi, kepemimpinan dulu, empati dulu, kepala sekolah aja kadang-kadang ada kepala dulu, sekolah dulu. Ya. Nah, sekarang karena sudah ditesis sudah nggak begitu. Ya, jangan kepala dulu, sekolah dulu. Ya sudah, kepala sekolah itu apa? Misalnya begitu kan. Jadi term-term itu sudah mulai dibahas lebih mendalam. Maka di bab 2 gitu, di bab 2, nah tadi ya saya contohkan, ini yang dibahas. Kepemimpinan empati kepala sekolah menengah pertama. Jadi langsung begitu. Nah, ini salah nih, harusnya ini empati. Jadi kan di sini hasil dari bab 2 itu adalah nanti begini. Bagaimana kita sebagai peneliti itu menemukan yang disebut kepemimpinan empati kepala sekolah untuk SMP itu seperti ini loh. Itu yang ingin dicari. Nah, untuk menemukan itu berarti harus tahu dulu kepemimpinan empati kepala sekolah itu seperti apa. Kenapa? Karena kepemimpinan empati kepala sekolah dan perusahaan itu pasti berbeda. Ya. CEO itu empatinya kepada karyawan sangat mungkin berbeda dengan kepala sekolah kepada guru dan karyawan sekolah. Nah, itu satu. Yang kedua, kepemimpinan empati kepala sekolah SMP sangat mungkin berbeda dengan kepemimpinan empati kepala sekolah PIAUD. Kalau kepala sekolah PIAUD itu model empatinya seperti apa? Kalau SMP itu model empatinya seperti apa? Nah, untuk mengetahui itu berarti perlu tahu karakteristik peserta didiknya. Nah, gitu. Sehingga itu dibahas tuntas ada di bab 2. Bab 2 ini berarti mencari secara tuntas berbagai hal, nanti isinya bagaimana kepemimpinan itu disebut empati, ya, apa faktor-faktor yang mendukung, faktor yang menghambat, menurut Islam itu seperti apa kepemimpinan empati, itu dibahas di bab 2 habis. Sehingga di bab 2 itu penulis, peneliti itu bisa memiliki sintesa yang utuh. Nah, kalau begitu ini loh disebut kepemimpinan empati untuk kepala sekolah SMP. Nah, itu bab 2. Di bab 3-nya tadi tentang outline itu, nah bab 3 itu
Karena tadi membahas efektivitas pembelajaran pada jenjang sekolah menengah pertama, ini juga harus dibahas tuntas. Jadi disebut pembelajaran itu disebut efektif itu seperti apa? Untuk di SMP, pasti berbeda dengan PAUD. Oh, kalau PAUD itu mungkin perlu banyak main. Mainannya pun seperti ini, gurunya harus begini. Nah, di SMP pasti berbeda. Nah, itu pun harus dibahas tuntas. Sehingga di bab ini peneliti itu menemukan betul pemikiran secara utuh. Oh, kalau begitu sebuah pembelajaran di sekolah menengah pertama bisa disebut efektif itu kalau begini. Oke, berarti sudah punya konsep besar. Dua. Yang pertama tentang kepemimpinan empati kepala sekolah. Yang kedua tentang efektivitas pembelajaran di sekolah. Dua-duanya di SMP. Nah, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, nah gitu ya, maka bab berikutnya mulai ngelihat realitas yang ada di lapangan. Jadi bab 4-nya kepemimpinan empati kepala sekolah SMPI Dian Sari Lampung misalnya itu. Berarti lihat, nah mulai apa yang berarti karena ini mau meneliti bagaimana dan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, berarti lihat mulai ketika perencanaan pembelajaran itu kepala sekolah ngapain, apa yang dilakukan di sekolah itu apa saja. Nah, potret itu, nah ini penting nih. Seringkali teman-teman ketika meletakkan di bab 4 ini hanya menyampaikan tentang potret. Oh, di sana begini, rapat ini. Nah, itu kurang. Bukan begitu. Jadi ketika kepala sekolah ngajak guru-gurunya rapat. Nah, itu realitasnya tadi, temuannya adalah rapat. Dalam konteks kepemimpinan empati yang sudah dibahas di bab 2 tadi, itu di mana letaknya? Apa kaitannya dengan efektivitas pembelajaran yang sudah dibahas di bab 3 tadi? Nah, sehingga temuan-temuan potret yang ada di lapangan ini harus dianalisa dengan ukuran-ukuran yang Bapak Ibu dan teman-teman ini buat di bab-bab berikut sebelumnya. Maka yang saya sebut mulai bab 2, bab 3, bab 4 ini nyambung semua. Menjadi satu kesatuan yang kemudian nanti ini betul-betul menjadi diskusi menarik gitu. Nah, sehingga dari diskusi itu nanti di bab 5-nya ngomong, oh kalau begitu, nah gitu kan. Kan ini misalnya penelitiannya pertama pengen menganalisis model kepemimpinan yang ada di SMP ini. Oh kalau begitu model kepemimpinannya di sini nih. Bisa saja nanti setelah dianalisa, oh kalau di SMP sana belum mempraktekkan kepemimpinan empati. Nah itu kan berarti temuan yang nanti menjadi kesimpulan. Misalnya kesimpulannya tujuannya misalnya tadi menganalisis model kepemimpinannya. Yang kedua mau menemukan model kepemimpinan empati kepala sekolah untuk SMP itu seperti apa. Nah, baru dari oh kalau begitu harusnya kepemimpinan empati untuk SMP itu harusnya seperti ini. Ya itu nanti jadi temuan yang kedua. Itu. Jadi nyambung dari bab 1 sampai bab 5 itu nyambung semua. Nah, kira-kira begitulah. Ya. Itu yang alurnya begitu.